Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Anggraini dari kelas PAII. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Untuk poin-poin yang akan saya jelaskan adalah yang pertama adalah pengertian dari kajian pustaka serta pentingnya kajian pustaka dalam suatu penelitian. Yang kedua adalah cara mengkaji pustaka, dan yang ketiga adalah manfaat dari kajian pustaka. Pada poin pertama adalah pengertian dari kajian pustaka. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kajian pustaka secara umum adalah bahasan yang berkaitan dengan topik atau sebuah temuan dalam penelitian. Jadi kajian pustaka itu adalah sebuah penjelasan atau deskripsi yang dijadikan dukungan teoritis dalam sebuah penelitian yang dilakukan, sehingga masalah yang sedang kita teliti tersebut memiliki suatu landasan yang relevan. Pada makalah juga sudah saya jelaskan tentang pengertian kajian pustaka menurut para ahli. Pada poin selanjutnya menjelaskan tentang pentingnya kajian pustaka. Dalam sebuah penelitian, jika seorang peneliti itu tidak melakukan kajian pustaka, maka penelitian akan diragukan keilmiahannya. Mengapa demikian? Karena kajian pustaka dijadikan sebagai dukungan teoritis dalam sebuah penelitian atau permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelitian tersebut memiliki landasan yang relevan. Itu alasan mengapa kajian pustaka dianggap penting dalam sebuah penelitian. Dan setidaknya ada beberapa hal yang membuat studi pustaka itu menjadi penting. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu relevan. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa kita menguasai bidang kita atau menguasai bidang yang sedang kita teliti. Yang ketiga adalah menunjukkan bahwa aplikasi kita memang baru atau menunjukkan bahwa kita adalah pionir di bidang penelitian tersebut. Yang keempat adalah salah satu cara untuk memahami dan menginterpretasikan hasil percobaan. Yang keempat adalah dijadikan sebuah referensi. Referensi tersebut adalah salah satu cara untuk menambah pengetahuan pembaca tentang background reading. Jadi dengan adanya kajian pustaka, pembaca itu akan bisa menambah pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti oleh peneliti tersebut. Itu adalah alasan mengapa kajian pustaka dianggap penting. Selanjutnya adalah cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama adalah menentukan masalah apa yang akan diteliti. Yang kedua adalah memulai dengan studi-studi di bidang yang sedang kita teliti tersebut dari yang paling akhir dalam terbitan terbaru, kemudian bekerja mundur ke terbitan sebelumnya. Yang ketiga, mencari buku-buku ataupun jurnal ilmiah penelitian yang sudah dilakukan. Yang keempat, membuat catatan langsung pada kartu bibliografi. Jadi kartu bibliografi tersebut adalah daftar dokumen yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun artikel. Yang kelima, memberi tanda bagian mana yang merupakan kutipan langsung dari pengarang maupun dari kata-kata sendiri. Yang keenam, susunlah kajian pustaka dari teori yang umum ke teori yang khusus. Yang ketujuh, setiap mengutip pustaka, tuliskan nama pengarang, tahun penerbitan, judul, kota, dan penerbit. Yang kedelapan, setiap kutipan yang dipakai segera masukkan ke daftar pustaka agar tidak lupa. Jadi urutan kajian pustaka tersebut diawali dari hasil-hasil atau kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Kemudian memaparkan teori-teori atau pendapat dari hasil penelitian yang terkait. Kemudian pada akhir kajian tersebut merupakan kesimpulan yang memperhatikan inti dari tinjauan yang
sudah dilakukan. Yang terakhir adalah manfaat dari kajian pustaka. Manfaat kajian pustaka menurut Melige yang pertama adalah memperdalam pengetahuan mengenai masalah yang diteliti. Jadi peneliti itu akan bisa menambah pengetahuan atau meluaskan pengetahuannya mengenai masalah yang diteliti dengan adanya kajian pustaka tersebut. Yang kedua, menegaskan kerangka teoritis yang dijadikan landasan berpikir. Jadi kajian pustaka itu di awal sudah dijelaskan bahwa kajian pustaka digunakan sebagai landasan dalam penelitian tersebut. Yang ketiga adalah mempertajam konsep yang digunakan sehingga mudah peneliti dalam merumuskan hipotesis. Yang keempat, menghindari terjadinya pengulangan dari suatu penelitian. Jadi dengan kita mengkaji pustaka, maka bisa menghindari adanya pengulangan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu adalah manfaat dari kajian pustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kajian pustaka. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.